Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita masih dapat tatap muka walaupun melalui Zoom. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Kita tuntaskan apa yang sudah kalian bahas di rumah masing-masing dan nanti kalian tuangkan di presentasi ini, dan harapannya presentasi ini nantinya dapat menjadi bahan diskusi buat kita bersama dan menambah pengetahuan kalian. Baik, sebelum mulai, jadi hari ini yang presentasi hanya 2 orang saja karena keterbatasan waktu. Mungkin minggu depan kita lanjutkan yang belum. Sebelum kita presentasi, saya memberi tips nih ya terkait tentang kondisi saat ini. Kita bulan Ramadan dalam keadaan pandemi, ini yang kedua kalinya ya. Tapi dalam segi dunia keolahragaan tidak menurunkan semangat kalian untuk melakukan aktivitas olahraga karena banyak sekali manfaatnya. Jadi ada beberapa tips olahraga yang bisa kalian lakukan pada saat puasa. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah kalian boleh berolahraga dengan catatan kondisi tubuh kalian itu tidak sakit. Ya, kalian tidak dalam keadaan sakit atau lemah. Jadi kan seperti biasa kalau kita puasa itu hanya lemas-lemas saja itu biasa gitu. Tapi ketika ada yang aneh dalam diri kalian, jangan paksakan untuk berolahraga. Itu intinya. Kemudian olahraga apa yang cocok untuk berpuasa di bulan puasa ini? Yang pertama itu jogging ya. Tapi tetap konteksnya adalah ringan. Jangan pula kalian puasa-puasa nanti kalian forsir gitu. Ya. Jogging boleh, kemudian bersepeda boleh, sifatnya santai. Kemudian sit up, push up juga boleh. Aerobik juga boleh dengan porsi yang rendah gitu. Kapan waktu yang cocok untuk olahraga? Saya sarankan sebelum sore ya. Jadi 1 jam sebelum menjelang buka puasa kalian bisa berolahraga. Baik, itu tipsnya ya untuk berolahraga di masa pandemi dan berpuasa masa puasa. Baik, kita lanjutkan saja. Mungkin yang presentasi duluan itu si Adel ya. Iya, Sir. Adel. Oke, Adel, waktu dipersilahkan. Sambil menunggu nanti saya share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Desi Febriani dari kelas 10 Einstein. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas penja saya, yaitu tujuan dan manfaat senam irama bagi diri sendiri dan masyarakat luas. Tujuan senam irama. Tujuan utama dari senam irama itu untuk membentuk keindahan gerak, mengembangkan kebugaran jasmani, dan kekuatan, serta untuk menghibur penonton dengan koreografi gerakan dan irama yang ditampilkan. Sedangkan di masyarakat luas, khususnya di lingkungan sekitar saya, biasanya senam irama ini digunakan sebagai lomba. Maksudnya sebagai lomba itu setiap kelompok gitu menyiapkan gerakan senamnya dan nanti bakalan mengikuti lomba yang diadakan gitu. Jadi nanti peserta lombanya itu akan menampilkan gerakan-gerakannya yang bagus dan kreatif, kemudian akan dinilai oleh dewan juri. Selain senam ini menyehatkan, senam ini juga bisa menjadi peluang untuk kita mendapatkan hadiah atau door prize. Jadi, manfaat senam irama ini ada banyak. Ada manfaat fisik, manfaat mental, manfaat sosial, manfaat kesehatan. Yang pertama itu ada manfaat fisik. Bagi fisik kita itu, kalau kita melakukan olahraga ini secara rutin, dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Senam ini dapat membuat tubuh menjadi lebih segar dan memiliki resiko rendah terjangkit berbagai penyakit, seperti penyakit jantung, obesitas, bahkan diabetes. Yang kedua adalah manfaat mental. Orang yang gemar melakukan senam irama dapat berpikir secara aktif maupun kreatif. Mereka juga
akan mudah mengontrol emosinya sehingga memiliki pemikiran yang jauh lebih positif dan penuh semangat. Yang ketiga ada manfaat sosial. Manfaat sosial ini bisa jadi untuk manfaat di lingkungan kita juga, di lingkungan sekitar kita. Manfaat sosialnya itu kegiatan senam irama ini dapat membantu kita lebih banyak berinteraksi dan bersosialisasi dengan rekan-rekan lainnya karena umumnya dilakukan bersama-sama. Jadi kalau di sekitaran rumah saya biasanya senam irama ini ada kegiatan per minggunya gitu, Sir. Oke. Selanjutnya, manfaat bagi kesehatan. Manfaat bagi kesehatannya yaitu membakar lemak dan kalori. Senam irama diyakini dapat membantu membakar kalori yang berlebih. Setiap gerakannya membutuhkan keluasan, keseimbangan fisik, serta kelincahan para pesenam supaya sesuai dengan irama lagu yang mengiringinya. Ketika melakukan senam irama, fisik selalu bergerak dan hampir tidak terputus dari gerakan senam satu ke gerakan senam lainnya. Pesenam berpotensi memiliki berat badan yang ideal jika melakukan rutinitas yang teratur. Yang kedua, senam irama ini bisa mengoptimalkan fungsi otak. Senam ini bisa mengoptimalkan dan merawat fungsi otak. Gerakannya yang diiringi dengan alunan lagu diklaim efektif menurunkan kadar hormon epinefrin dan kortisol. Kedua hormon ini adalah penyebab pemicu timbulnya. Selanjutnya, mengatasi stres. Stres adalah kondisi alamiah, namun bisa menimbulkan komplikasi serius bagi kesehatan tubuh. Stres tidak bisa dihindari dan semua orang pasti pernah mengalaminya. Penyebab stres cukup beragam, entah karena urusan pekerjaan, keluarga, asrama, dan sebagainya. Jika kamu mengalami stres berlarut-larut, bisa mengganggu kesehatan. Melakukan senam irama ini bisa menjadi opsi pilihan mengatasi stres. Ketika melakukannya, kamu akan mendapatkan suasana riang dan penuh energi yang dihasilkan dari kegiatan senam irama, sehingga stres yang dialami mereda. Selanjutnya, senam irama ini bisa menguatkan otot. Senam irama ini bisa menguatkan jaringan otot pada tubuh kita. Jika kita melakukan senam irama ini, secara otomatis mampu membuat otot-otot jadi lebih lentur dan kuat. Ketika otot menjadi lentur dan kuat, maka mampu meningkatkan jangkauan gerak tubuh, mencegah tubuh mengalami kaku dan cedera saat melakukan aktivitas berat. Dan kemudian senam ini bisa menyehatkan tulang. Ketika melakukan senam irama, secara langsung akan melatih kekuatan dan kesehatan tulang. Memiliki tulang yang kuat dan sehat berguna untuk menopang beban berat kita dalam menjalani aktivitas harian. Jika kita memiliki masalah pada tulang, kemungkinan di masa yang akan datang, diri kita itu mendapat sejumlah masalah kesehatan. Saat melakukan gerakan senam irama, kita dapat terhindar dari penyakit tulang seperti osteoporosis. Dan yang terakhir adalah menyehatkan kerja jantung. Senam irama ini dilakukan dengan mengikuti alunan musik yang mengiringinya. Ada kalanya lagu berada dalam tempo lambat, maka gerakan senam pun ikut melambat dan mengandalkan keluasan tubuh. Sebaliknya, saat musik berada pada irama yang cepat, gerakan senam menjadi cepat dan mengandalkan kelincahan. Hal ini sangat baik untuk kesehatan jantung, karena gerakan senam seimbang antara pelan dan cepat. Pasalnya, jantung akan memompa darah lebih cepat jika gerakan senam lincah dan sebaliknya. Itulah mengapa biasanya orang yang melakukan senam irama untuk fisik, mental, dan sosial akan memiliki kesehatan jantung yang baik. Oke, selain beberapa manfaat yang saya paparkan ini, masih banyak lagi manfaat dari senam irama ini. Jadi, kita harus sering ikut senam irama. Apalagi untuk saya sendiri, biasanya per minggu gitu ada kegiatan senam, jadi saya biasanya ikut juga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Adel. Teman-teman ada yang ingin bertanya tentang manfaat senam
aerobik ini atau senam ada teman-teman? Baik, Adel, di rumah kamu di mana, Adel? Tempat kamu tinggal sekarang? Labuhan Batu, Sir. Labuhan Batu itu di Rantau Perapat kah? Di mana sih, Gambal kah? Di Aiknabara, Sir. Aiknabara itu Labuhan Batu Selatan bukan atau Labuhan Batu Induk? Labuhan Batu Induk, Sir. Perbatasan ya? Iya, mau ke Kota Pinang, Sir. Oke. Di sana kegiatan senamnya seperti apa yang setiap minggu kamu bilang? Jadi setiap minggu di sini itu ada dari desa gitu, Sar. Per desa memang ngadain kegiatan senam itu. Jadi nanti kayak dipanggil guru gitu. Jadi nanti orang-orang sini ikut senam gitu, Sar. Oh, berarti Yang muda, bapak-bapak, ibu-ibu gitu, Sar. berarti yang mengelola di daerah kamu itu memikirkan kesehatan masyarakatnya. Jadi bagus gitu ya. Diadakan kegiatan-kegiatan olahraga yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat di sekitar. Jadi untuk bulan puasa pasti libur ya. Iya, libur, Sar. Jadi bulan puasa tidak jadi menyurutkan semangat untuk berolahraga. Kamu juga bisa melakukan senam aerobik di rumah. Karena senam aerobik itu sebenarnya mudah, dapat dilakukan sendiri dan dapat kalian buat gerakannya sendiri sesuai dengan keinginan kalian. Tentunya rules-nya sudah saya jelaskan, ya sudah saya jelaskan cara membuatnya seperti apa, sudah saya singgung tuh pertemuan lalu. Jadi nanti di sini kan ada juga nih teman-teman nanti yang dapat materi tentang cara membuat senam aerobik. Jadi nanti kita sama-sama bahas dan sama-sama belajar. Oke, terima kasih Adel. Saya rasa kamu sudah selesai presentasinya. Kita lanjut ke sebentar ya, kita cari dulu PowerPoint. Oke, kita sekarang ke si Jenny Najwa. Oke, ready? Jenny Najwa? Ready, Sir. Ready ya, oke dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainina Zo, PS dari kelas 10 Einstein. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PJOK saya tentang gerakan senam irama dan tips cara membuat gerakan senam irama. Gerakan senam irama. Gerakan dalam senam irama terdiri dari 1. Gerak melangkah. Gerak melangkah meliputi langkah biasa atau lepas, langkah rapat, langkah keseimbangan atau balance pass, langkah depan, dan langkah silang. Langkah biasa mengawali bergerak, kemudian langkahkan kaki kiri dan kedua lengan di samping badan. Melangkahkan kaki kanan dan jatuhkan pada tumit. Hal ini dilakukan secara berkala saat melangkah kaki harus mengeper pada lutut. Gerakan ini dilakukan secara rileks. 2. Langkah rapat. Langkah ini dilakukan dengan berdiri tegak, melangkahkan kaki kanan di depan kaki kiri, kemudian melangkahkan kaki kiri di depan kaki kanan, dilanjutkan dengan kedua kaki rapat. Langkah kaki rapat dilakukan dengan hitungan 1 kanan, hitungan 2 kiri, dan hitungan 3 rapat. Pada saat gerakan melangkah, kaki harus mengeper pada lutut dan dilakukan dengan rileks dan luwes. 3. Langkah keseimbangan atau balance pass. Gerakan ini dilakukan dengan diawali berdiri tegak. Hitungan 1 melangkah kaki kiri ke depan, hitungan 2 kaki kanan menyusul melangkah ke depan. Pada saat tumit masih terangkat, kaki kiri mundur diikuti kaki kanan mundur merapat. Gerakan ini tidak memiliki waktu berhenti. Lebih tepat menggunakan irama 4/4 atau 3/4. 4. Langkah depan atau galop pas.
Langkah depan ini diawali dengan gerakan berdiri tegak, hitungan 1, kaki kiri diletakkan di depan kaki kanan, kemudian lakukan gerakan menyilang di bagian belakang dengan langkah irama 2/4. Kemudian kaki kanan dalam posisi tegak dilangkahkan ke depan diikuti dengan langkahkan kaki kiri, lalu kaki kanan lagi. Gerakan ini dilakukan secara bergantian. 5. Langkah silang atau cruise pass. Langkah awalnya dilakukan dengan sikap badan berdiri. Hitungan pertama, kaki kiri diletakkan ke depan dengan posisi menyilang. Hitungan kedua, kaki kanan langkah ke arah kanan. Pada langkah ini menggunakan ritme 2/4. 2. Gerakan ayunan lengan. Gerakan ayunan lengan meliputi 1. Ayunan 1 lengan ke depan belakang. Gerakan ini dilakukan dengan awalan berdiri tegak, melangkah, kedua lengan lurus ke depan, hitungan 1 ayunan lengan kiri ke belakang diikuti dengan kedua lutut mengeper. Hitungan 2, ayunkan kembali tangan kiri ke depan. Hitungan 3 sampai 4 sama dengan hitungan 1 sampai 2, tapi dilakukan dengan tangan kanan. Lakukan hal ini 6 kali 4, hitungan dengan irama 4/4. 2. Ayunan lengan ke samping. Dilakukan dengan awalan berdiri tegak. Ayunkan kedua lengan ke samping kanan. Hitungan 1, ayunkan lengan kiri dari depan ke samping kiri diikuti dengan kedua lutut mengeper. Hitungan kedua, ayunkan kembali lengan kiri ke depan. Hitungan 3 sampai 4, lengan kanan melakukan gerakan seperti tangan kiri pada hitungan 1 sampai 2. 3. Ayunan 1 lengan ke samping bersamaan dengan memindahkan berat badan. Gerakan ini dilakukan dengan awalan berdiri tegak, ayunan kedua lengan ke samping kanan, hitungan 1, ayunkan lengan kiri ke kiri, hitungan 2, ayunkan lengan kanan ke kiri, bersamaan dengan memindahkan berat badan ke kiri dan kedua lutut mengeper. Hitungan 3, ayunkan lengan kanan kembali ke kanan, hitungan 4, ayunkan lengan kiri ke kanan bersamaan memindahkan berat badan ke kanan, kedua lutut mengeper. 4. Ayunan 2 lengan ke depan belakang. Diawali dengan berdiri, kaki kiri melangkah, kedua lengan lurus ke depan, hitungan 1, ayunkan kedua lengan ke belakang, hitungan 2, ayunkan kembali ke depan, hitungan 3 sampai 4, putar kedua lengan melalui bawah di samping badan. Hitungan 5 sampai 8 sama dengan hitungan 1 sampai 4, tetapi arah berlawanan. 5. Ayunan 2 lengan silang di depan badan. Diawali dengan tegakkan kaki kiri ke samping kiri, kedua tangan direntangkan, hitungan 1, ayunkan kedua lengan silang ke depan badan. Hitungan 2, ayunkan kedua lengan kembali, hitungan 3, ayunkan kedua lengan silang ke belakang, hitungan 4, ayunkan kedua lengan kembali. Hitungan 5 sampai 8 diulang gerakan 1 sampai 4. 3. Kombinasi gerakan langkah kaki dan ayunan lengan. Kombinasi kedua gerakan ini meliputi 1. Kombinasi gerakan melangkah dengan mengayunkan lengan. Dilakukan dengan awalan berdiri dengan kedua tangan lurus ke samping badan. Pandangan ke depan, langkahkan kaki kiri ke depan sambil mengayunkan lengan kiri ke belakang dan lengan kanan ke depan. Setiap gerakan mengayun dan melangkah diikuti gerak lutut mengeper. Pada hitungan keempat, kaki kiri merapat pada kaki kanan. Kedua lengan lurus ke depan dan pandangan ke depan. 2. Kombinasi gerak melangkah mundur maju dengan ayunan putaran 2 lengan. Gerakan ini dilakukan dengan awalan berdiri. Kedua lengan lurus ke depan, pandangan ke depan, kemudian ayun dan putar kedua lengan ke belakang bersamaan kaki kiri bergerak mundur 2 langkah. Ayun dan putar kedua lengan ke depan bersamaan kaki kanan bergerak 2 dan setelah gerak lutut mengeper. Gerak ini lebih tegak menyamping agar tuan lurus dan pandangan ke depan. 3. Kombinasi gerak melangkah dengan memutar kedua lengan di samping. Dilakukan dengan awalan berdiri.
kedua lengan ke depan, pandangan ke depan, kemudian langkahkan kaki kanan ke depan dan tangan kiri diayunkan ke belakang. Lalu putar tangan kiri ke depan dan luruskan ke depan. Langkahkan kaki kiri ke depan dan ayunkan tangan kanan ke belakang. Lalu putar tangan kanan ke depan dan luruskan ke depan. Gerakan ini diakhiri dengan kedua kaki rapat, pandangan ke depan dan kedua lengan lurus ke depan. 4. Kombinasi gerak langkah ke samping kiri, kanan dengan ayunan dan putaran lengan. Gerakan ini diawali dengan berdiri tegak, menyamping arah gerakan. Kedua lengan lurus ke samping kanan, pandangan ke depan, kemudian ayun dan putar lengan ke samping kanan bersamaan kaki kiri bergerak menyamping 2 langkah. Ayunkan dan putar kembali kedua lengan ke samping kiri bersamaan kaki kanan bergerak menyamping 2 langkah. Gerakan ini diakhiri dengan berdiri tegak menyamping arah gerakan dan kedua lengan lurus di samping kanan pada. Tips membuat gerakan senam irama mudah. 1. Jari dan memakan dasar dari senam irama. Mulailah mengkombinasikan beberapa gerakan dari senam irama. 3. Mulailah untuk mencoba mempraktekkan gerakan dari senam itu. 4. Rajin menacik berbagai gerakan senam irama di internet ataupun buku. 5. Berlatih rapi. Memilih irama yang menarik sehingga kita dapat membuat gerakan dengan mudah. Halo, jaringan ya? Sudah selesai, Jenny? Sudah, Sir. Oke, macet-macet tadi jaringannya. Oke, terima kasih ya sudah memaparkan tentang gerakan dan cara membuat senam aerobik yang mudah. Jadi Jenny, saya boleh bertanya? Bisa, Sir. Dari tips yang kamu berikan ini ada 1 sampai 6, kamu sudah mencobanya? Sudah, Sir. Kira-kira di poin 4 nih, rajin nonton atau membaca sebagai gerakan irama di internet. Nah, gerakan seperti apa yang udah kamu lihat di internet? Atau senam seperti apa? Senam apa yang kamu lihat? Senam irama, Sir. Maksudnya iramanya itu SKAJ kah? Atau senam aerobik yang dilakukan personal kah gitu? Senam SKJ juga pernah, Sir, sama kayak orang buat gerakan senam irama sendiri, Sir. Ya, oke, bagus. Jadi untuk dasarnya kalian harus lihat dulu senam SKJ ya. Senam SKJ, senam kesegaran jasmani. Biasanya senam itu kita lakukan di SMA Unggulan City Foundation setiap hari Sabtu pagi. Ya, biasanya. Jadi anak-anak CTF itu kalau sudah bisa atau paham dengan gerakan senam SKJ, maka di senam aerobiknya lebih mudah cara memahaminya karena dasarnya sudah dapat. Dasarnya itu di mana? Penentuan musik, penentuan nada, penentuan gerakan itu biasanya kalau misalnya udah paham SKJ lebih mudah nantinya untuk memahami senam aerobik. Jadi anak-anak Bapak sekalian, itu dasarnya. Jadi tips yang diberikan si Jenny ini bagus, kalian bisa lihat dengan mempelajari dan memahami gerakan dasar, gerakannya dulu, kemudian kombinasi, kemudian mencoba, kemudian mencari referensi, kemudian berlatih, ya kan, baru terakhir memilih irama yang menarik agar pada saat melakukan senam kalian senang dan menarik gitu untuk diikutin. Baik, saya rasa cukup ya. Terima kasih buat yang presentasi hari ini, si Adel dan si Jenny Najwa. Baik, untuk pertemuan minggu depan, itu lanjut yang belum presentasi ya. Siapa yang belum presentasi di sini, Nak?
Saya, Pak. Tadi kamu bilang kamu nggak dapet materinya. Dapat nggak? Nggak dapat, cuman biar dicari aja. Oke, berarti tambahannya kamu ya, Marcelio ya. Oke, Marcelio, nanti yang presentasi ini akan saya beri nilai lebih. Jadi kalau kamu nanti presentasi, maka saya kasih nilai tambahan juga sama seperti yang presentasi. Jadi kalau nggak salah ini udah presentasi kedua ya, Adel ya? Iya, Sir. Nah, jadi nanti akan saya beri nilai tambahan. Untuk saya tandain nanti nama-namanya. Jadi kalau kalian lihat di daftar nilai yang saya kirim, itu ada saya tandain warna di nama atau di jenis kelamin gitu. Kalau kalian lihat, saya lupa. Itu saya tandai orang yang akan saya beri nilai tambahan gitu. Oke, Marcelio, materi kamu untuk minggu depan itu apa ya? Oke, gini aja, Marcelio, kamu bebas saja. Kamu boleh tentukan temanya apa, yang penting senam irama atau senam aerobik. Karena teman-teman yang lain itu sudah saya bagi temanya, jadi khusus kamu bebas. Jadi biar nggak sama, ya kamu cari sendiri materi apa, nanti tinggal kita sharing di minggu depan. Oke, paham ya, Marcelio? Marcelino. Ya, siap. Paham kan? Iya, Pak. Iya, siap. Nah, oke. Baik, Nurjana belum presentasi kan minggu depan ya, Nak? Iya, Sir. Oke. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.